Thank you David. Ya, saya jadi tanpa confidence ya. Pemilihan lagu yang sangat baik. Thank you udah menyiapkannya sama teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau belajar sama-sama gitu ya. Supaya lebih confidence. Tentunya dengan benar gitu ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yuk kita doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami pengen jadi pejuang-pejuang. Bukan hanya pejuang dalam definisi dunia. Tetapi kami pengen jadi pejuang iman. Karena kami anak-anak Tuhan. Murid-murid Kristus. Dan tolong kami untuk belajar mengenali hal-hal yang dapat menghambat di dalam diri kami. Maupun hal-hal yang ada di sekeliling kami yang bisa menjadi tantangan buat kami. Supaya kami menjadi pejuang-pejuang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan kami boleh berbuah, kami boleh berdampak dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, dan kami berserah penuh kepada tuntunan Roh Kudus untuk kami belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Thank you ya. David and Tim. Iya. Senang sekali rasanya ya mendengar anak muda tuh penuh semangat gitu memuji Tuhan. Iya, saya tadi agak insecure gitu ya. Beda rasanya dengan Tuna sama yang udah agak remaja gitu. Ada insecure juga dalam diri saya. Ya, tapi lagu tadi bisa menolong gitu ya. Membuat saya jadi punya spirit kayak David ya. Dan juga kayak teman-teman yang lain. Oke. Facing the giants in me. Aduh, bicara soal insecurity tadi udah ada spill sedikit dari David ya. Teman-teman, siapa yang pernah merasa insecure? Ada? Oh oke. 1. Oh kamu juga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, semuanya. Oke. Saya juga ya. Nah, kalau semuanya aja di ruangan ini gitu ya. Angkat tangan. Dan ada yang juga di dalam hatinya nyaut gitu ya. Karena gak bisa angkat tangan gitu. Berarti semua kita tidak terkecuali itu pasti punya isu insecure. Rasa tidak aman. Kita sepakat dulu deh di sini. Setuju ya? Oke, setuju. Kalau begitu, karena ini semua masalah setiap orang, masalah setiap kita, jadi make sense untuk kita belajar. Relate gitu loh. Betul gak? Kalau itu masalah lu bukan masalah gue, ngapain diomongin gitu. Rasanya kok gak relate. Tapi karena ini masalah semua, kita persis sama, berarti relate untuk dibahas ya. Oke, teman-teman, apa sih isi dunia kita saat ini? Tentu ada orang, ya pasti gitu ya. Lebih jauh lagi kita memahami dunia kita isinya tuh apa aja dengan berbagai macam jenis orang gitu ya. Apa saja yang terjadi dengan dunia kita di dalam dunia ini? Dimulai dari dunia paling kecil yang teman-teman miliki, yaitu dunia keluarga, dunia di rumah. Oke, itu bisa jadi penyebab insecure, betul ya? Waktu kita lihat di rumah, pulang ke rumah tuh rasanya kayak pulang ke tempat paling bisa jadi paling bosan, paling males, paling ogah deh. Rasanya males kalau pulang ke rumah. Kenapa? Di rumah tuh gak damai sejahtera. Bangun tidur, selalu denger konflik orang tua misalnya. Belum lagi kalau orang tua tuh banyak tuntutan terhadap kita. Wah bisa kompleks dah ya situasi di rumah. Dan bisa bikin dunia di rumah itu jadi tidak aman. Selain dunia di rumah, dunia keluarga apa lagi? Teman-teman. Ya, tadi saya survei ya di Tunas Remaja. Kamu kalau datang ke satu tempat, memastikan ada orang yang kamu kenal. Supaya kamu agak safe gitu berada di tempat itu. Setuju? Nah sekarang kamu duduk samping kanan kiri kamu tahu? Tahu? Udah janjian?
Iya, nanti kamu duduk di baris mana gitu ya. Gitu ya. Kalau bisa nanti tolong kalau kamu datang duluan, kamu yang ngambilin tempat. Betul? Betul. Saya juga pernah melakukannya. Setuju? Oke. Nih, kamu duduk sama yang kamu kenal? Iya, betul. Oke, thank you ya. Iya, semua duduk sama yang dikenal. Betul. Saya juga begitu teman-teman. Bahkan kadang-kadang ya saya nggak sadarin, waktu saya ke gereja, saya lihat kira-kira di barisan mana ya yang ada orang yang saya kenal gitu. Kecuali udah penuh, ya udah saya duduk di tempat yang nggak ada yang dikenal juga nggak apa-apa gitu. Tapi naturally saya akan cari orang yang saya kenal. Karena kalau nggak aman. Ya itu yang kita rasain, itu yang kita alamin. Bener banget. Belum lagi kalau di sekolah kita, bukan hanya orang-orang yang kita kenal ini bisa bikin kita nyaman, tapi juga ada sebagian orang yang kita kenal di sekolah justru bikin kita nggak aman. Betul ya? Kayak teman-teman suka ngeledekin kita, teman-teman suka ngomong nilai kita, ngomong kasar, atau istilah yang tren tuh bully. Pernah mengalami bully? Atau pernah melakukan bully? Kalau ketawanya lebar berarti kayaknya yang kedua lebih banyak gitu ya. Bercanda. Oke. Teman-teman, tapi mau tidak mau kita sering ngalamin gitu ya. Di sekolah pun kita lihat situasi itu bisa tidak aman. Di lingkungan kelas dengan relasi pertemanan. Kadang teman kita komentar apa itu bisa mengganggu sekali. Apalagi kalau itu misalnya ya hal-hal yang bikin kita itu jadi sensitif. Misalnya soal penampilan. Teman kamu ngomong, ih lu jadul banget pakai begituan gitu ya. Lu ikut ngetren kek gitu ya. Nah, kita jadi insecure, gak aman. Gak mau lagi temenan gitu. Atau misalnya ketika kita posting sesuatu, kita bisa jadi insecure gak? Betul ya? Aduh kemarin saya postingnya ini likes-nya banyak nih 100 lebih. Kok saya posting yang ini cuman 3? Aduh jadi insecure ya. Karena cuman 3 kamu delete. Betul? Yang kamu pertahanin yang postingannya banyak gitu ya. Nah itu kita bisa sekali dengan mudah sangat dipengaruhi oleh penilaian orang. Penilaian lingkungan kita. Bahkan sebelum orang lain menilai, kita udah cepat-cepat bisa menilai diri kita. Sangat insecure, ya, sangat tidak aman. Apalagi nih? Ya, tadi ada kaitannya dengan media sosial, tapi coba lihat, apa yang tren sekarang di media sosial? Kalian yang punya akun TikTok, akun Instagram, Snapchat? Coba deh, pernah enggak kamu lihat yang paling banyak muncul di feed kamu tuh apa? Tentang sports kah? Tentang beauty kah? Tentang apa? Waduh apa ya? Kayaknya banyak gitu. Enggak satu tim aja. Oh ya. Tapi waktu itu muncul itu sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya sedang membuat kita jadi fokus ke hal-hal yang muncul itu. Waktu kita lihat, wah si ini holiday kemana gitu ya. Kita juga jadi, wih sungkan lah posting-posting holiday. Soalnya holidaynya si dia lebih bagus daripada holiday gue. Gue cuman di sekitar rumah gitu ya. Atau gereja lah, kalau holiday ya ke gereja gitu. Tapi yang si itu holidaynya udah ke mancanegara mana aja. Itu aja bisa bikin insecure ya. Bener ya teman-teman. Nah hal-hal yang kita temui di media sosial itu bisa sangat mempengaruhi kita. Kita pengen seperti apa yang dipublish oleh orang-orang di media sosial. Ketika seseorang pengen sekali terkenal dan dapat pengakuan, oh dia buat macam-macam tingkah laku supaya viral dan terkenal. Ya teman-teman pasti bisa lihat banyak yang memang punya kemampuan untuk bisa viral gitu ya. Misalnya punya bakat melucu, punya bakat arts atau nyanyi atau sports atau apa. Tapi ada yang gak punya bakat di bidang itu, pokoknya pengen aja viral. Ada ya? Yang jangan ada di sini juga. Mencoba untuk viral.
Ternyata itu sangat mengganggu teman-teman. Kita mencoba untuk compare situasi kita mencoba membandingkan apa yang orang lain miliki harus juga kita miliki. Kenapa tuh? Karena kita merasa tidak aman kalau kita nggak persis sama dengan orang itu. Kalau kita nggak punya apa yang kita banggakan. Kalau kita nggak bisa seperti apa kata dunia. Wow, banyak sekali sumber membuat kita tidak aman. Apalagi? Kamu pakai tas apa? Kamu pakai baju apa? Kamu pakai handphone apa? Brand aja bisa bikin insecure, betul ya? Betul nggak? Kamu foto pakai punyanya Xiaomi dengan pakai iPhone, lebih pede mana ngeluarinnya? Jujur dah. Pas teman kamu misalnya keluarinnya Xiaomi, kamu iPhone, pasti lebih pede pakai iPhone gitu ya. Teman-teman yang Xiaomi atau merek lain, brand lain dibandingkan itu, aduh janganlah pakai HP gua kalah canggih misalnya gitu ya. Resolusinya kurang dan sebagainya. Hal-hal begitu aja bisa bikin kita insecure teman-teman. Ya. Wow, ini contoh saya bilang ya, apa yang terjadi dengan dunia ini, apa yang ada di dalam dunia ini. Yang sangat-sangat membuat kita itu jadi fokus ke sana. Udah kita gak secure di sana, tapi kita fokus ke sana. Betul gak? Saya gak secure misalnya dengan penampilan fisik, tapi saya makin lari ke sana. Saya gak secure dengan misalnya kemampuan saya justru makin pengen ke sana. Jadi hal-hal yang kita nggak secure sebenarnya selain kita menghindari juga bisa ekstrim kita pengen ke sana. Gitu ya. Jadi dua ekstrim yang berbeda. Nah, kalau kita memahami dunia kita sekarang seperti ini, teman-teman, kita akan lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan insecurities itu, ya. Secara teori nih, ya, saya kutip dari Fornanen, aduh susah banget nih, ya. Bagus sekali pemahaman ini. Ini menolong kamu dan saya untuk bisa, oh iya ya, ternyata saya tuh berada di sini, ternyata saya itu bisa punya ketiga hal ini misalnya. Ini untuk menolong kita memahami sebenarnya teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah the inner circle, berhubungan dengan apa? Pengalaman dan juga emosi pribadi kita, gitu ya. Setiap kita punya emosi, ya. Emosi itu marah, sedih, senang, puas, banyak sekali nama emosi. Dan setiap kita tuh punya emosi. Jadi pengalaman-pengalaman kita itu juga secara pribadi akan melahirkan emosi-emosi atau akan memunculkan emosi-emosi secara pribadi yang bisa bikin kita insecure, gitu ya. Misalnya penghargaan diri yang rendah, cara saya melihat diri saya. Kalau saya melihat diri saya itu kurang, waktu saya melihat orang lain lebih, maka perasaan apa yang muncul? Misalnya tidak aman, cemas. Kalau minder itu apa? Pemikiran, gitu ya. Rasa minder, biasanya orang bilang minder gitu, tapi itu terkait juga dengan pemikiran karena saya melihat saya tidak aman, maka misalnya saya jadi menghindar gitu ya. Saya jadi merasa kesepian. Yaitu banyak hal yang bisa terjadi. Ketidakpastian juga itu emosi di dalam yang bisa memunculkan emosi gitu ya. Aduh saya gak pasti nih lulus apa enggak, saya gak pasti nih kuliah apa enggak, saya gak pasti nih punya pacar apa enggak. Wah misalnya gitu ya. Jadi insecure, waktu teman-teman kamu udah punya gebetan kamu belum, rasanya aduh, kok kayaknya dia oke banget ya, kok kayaknya saya ini kurang diminati ya, misalnya gitu. Udah coba beberapa tahap untuk pendekatan tapi kayaknya saya gagal terus. Aduh, insecure muncul. Banyak yang tidak pasti di dunia ini. Selain tadi bagian dari paling dalam ya, rasa tidak aman itu muncul, ada juga nih lapisan berikutnya, social circle. Hal-hal di sekitar kita tuh. Misalnya di keluarga tadi ya, tadi saya contohin beberapa keluarga kita yang misalnya ya punya masalahnya lah, pasti setiap keluarga punya masalahnya, bentuknya beda-beda gitu ya. Dan dampaknya juga beda-beda terhadap kita.
Lalu misalnya ya bullying, tadi juga sosial, itu termasuk dalam social circle. Nah berikutnya nih, ada hal-hal yang di dunia ini terjadi yang bikin kita juga gak aman. Misalnya kalau perang, itu outer ya. Gangguan ekonomi, misalnya masalah ekonomi yang terjadi. Bisa banyak hal di sekitar kita yang kita lihat dunia ini jadi tidak aman. Bukan hanya dunia dari rumah kita tidak aman. Dunia di sekeliling kita hidup juga tidak aman. Tetapi dunia secara global juga bisa bikin kita tidak aman. Nah teman-teman, kalau kita melihat seperti ini, apa yang kemudian kita bisa pahami lebih lanjut dari pengertian-pengertian tadi untuk mendefinisikan dari mana tuh sumbernya. Kita bisa melihat ternyata hal-hal itu bisa memicu atau memunculkan tanda-tanda seseorang mengalami perasaan tidak aman. Apa aja? Penghargaan diri yang rendah, tadi sudah saya singgung. Perfeksionis. Nah, banyak kita mungkin gak sadar. Atau udah sadar gitu ya. Wah, saya sangat super perfeksionis. Tidak boleh mengizinkan ada kesalahan gitu ya. Misalnya kalau kamu ujian di sekolah. Rasanya kalau nilai itu gak 100 atau nilai tidak dapat A tuh rasanya kurang terus. Kamu menuntut dirimu super perfect. Penampilan. Tadi saya bercanda dengan adik-adik kamu yang tunas remaja gitu ya. Siapa yang kesini ke gereja perlu setengah jam untuk dandan dulu atau untuk ngaca dulu? Oh enggak, di sini cuma 5 menit gitu ya. Kalau bisa sekalian nyisir di jalan gitu. Wow, teman-teman saya juga pernah mengalaminya gitu ya. Mau pergi aja saya butuh waktu lama gitu karena merasa kok kayaknya nggak fit, kok kayaknya nggak keren, kok kayaknya wah itu gangguan insecure cukup ekstrim begitu ya. Lama banget, padahal kayaknya itu dari dipakai ya udah itu gitu. Tapi untuk memastikan saya akan keluar dengan pakaian itu butuh waktu 30 menit. Saya pernah mengalaminya. Sangat terganggu dengan penilaian orang. Lihat ya teman-teman. Perfeksionis itu bisa terjadi dan bisa kita alamin dalam berbagai bentuk. Misalnya kamu usia-usia lagi gebet seseorang gitu ya. Wah kayaknya sih ini nih. Ya tentu kita harus pilih yang benar gitu ya. Jangan asal pilih. Kriterianya harus jelas gitu. Tapi kalau misalnya kriteria prinsip ya itu udah oke. Yang kurang prinsip gak usah jadikan target inilah ya. Gak usah jadi target yang sangat kokoh gitu untuk dipenuhi. Misalnya potongan rambut gitu. Mungkin potongan rambutnya kalau dia cewek misalnya yang tadi kamu sukanya panjang. Tapi mungkin dia rambutnya pendek karena dia lebih suka praktis misalnya ya. Ya kalau itu kan enggak prinsip, gak usah terlalu dipaksain gitu ya. Tapi kalau di anak Tuhan itu prinsip. Ya, seiman itu prinsip gitu teman-teman. Nah itu yang boleh kamu perfect. Harus, standarnya itu harus. Tapi kalau misalnya seperti hal-hal yang tidak prinsip gitu ya, yang gak perlu. Tapi orang-orang yang tidak aman, tidak secure, itu sering kali mempersoalkan justru yang tidak prinsip. Gitu ya. Bahkan standarnya itu berdasarkan dirinya, sangat subjektif. Nah itu yang terjadi. Kemudian mengisolasi diri. Orang-orang yang tidak aman akan menjauhi situasi sosial, akan berusaha untuk menghindar dari kumpulan sosial. Makanya kalau ada istilah ansos gitu ya, antisosial, itu cukup tren gitu ya. Ansos. Ya, kadang dijadikan ledekan gitu ya. Tapi orang-orang yang benar-benar tidak aman dengan dirinya dan juga dengan dunia di sekitarnya, dia akan menghindari interaksi sosial gitu. Ya. Selain itu apalagi teman-teman? Mudah cemas, segala sesuatu dicemasin. Mudah cemas, belum dengar komentar orang udah cemas. Apalagi dengar komentar orang makin cemas gitu. Segala sesuatu tidak aman. Segala situasi tidak aman. Segala sesuatu bisa bikin mudah cemas gitu ya. Teman-teman melewati masa Covid ya. Kita ada di fase yang sama-sama merasakan tidak aman, betul ya. Waktu ini sekarang udah buka masker pada banyak nih. Dulu kan wah orang gak pakai masker kita bisa pelolotin gitu ya. Betul gak? Apalagi dia udah pakai masker dan dia batuk-batuk. Wah kita langsung
curiga tingkat tinggi, jangan-jangan COVID gitu. Kalau sekarang udah mulai mereda ya. Jadi kalau orang batuk ya kita udah oke, mulai kayak sebelumnya gitu. Tapi waktu situasi ini semua kita itu ini namanya itu tadi outer circle. Situasi kita di dunia bikin kita tidak aman dan semua kita mengalaminya. Oke. Nah, ini juga ada tanda berikutnya. Jadinya sangat-sangat sulit untuk menghadapi persoalannya sendiri. Mudah cemas, perfeksionis, kemudian mengisolasi diri, penghargaan diri rendah. Sulit sekali untuk menghadapi masalahnya bahkan yang simple sekalipun. Lebih sering akhirnya mengembangkan coping-coping, cara-cara yang gak sehat gitu. Misalnya lari ke adiktif gitu ya, pornografi kah, alkohol, obat-obatan, games, makanan, nah itu juga bisa ya. Banyak hal gitu yang bisa menjadi adiksi karena pelarian atau sesuatu yang sulit untuk dihadapi atau enggan untuk dihadapi secara real, akhirnya lari kepada coping-coping yang gak sehat. Cara-cara yang gak sehat dan akhirnya merugikan dan merusak seseorang. Oke. Nah, depresi juga ya. Dalam level tertentu mengakibatkan seseorang sangat-sangat menderita dan mengalami gangguan depresi. Oke, ini tanda-tandanya teman-teman ya. Ya tentu saja kalian tahu orang-orang yang mengalami ini sering juga akhirnya kepada tindakan-tindakan bukan hanya tadi coping yang tidak sehat yang saya sebutin tadi ya, termasuk akhirnya melakukan upaya bunuh diri. Nah itu juga. Ya. Oke, kita lihat dulu nih faktor-faktor penyebab rasa tidak aman, insecurity. Tadi ada berapa yang saya munculkan gitu ya dalam dunia kita, apa yang terjadi. Nah, tapi secara konkretnya begini teman-teman, ketika kita berada dalam keluarga, tentu keluarga kita tidak sempurna, tidak ideal. Pastinya pola asuh orang tua kita gitu ya, tentunya juga ada masalahnya gitu, ada problemnya ya. Orang tua misalnya yang lebih banyak menuntut kepada anak tapi tidak memberikan penghargaan kepada anak. Orang tua yang terlalu memberikan satu aspek berlebihan tetapi mengabaikan aspek lain. Misalnya menyediakan semua kebutuhan sekolah, makan, kebutuhan fisik, oke. Tapi hadir secara emosional nggak ada atau kurang. Nah itu juga akhirnya membuat anak-anak jadi nggak aman, ya kita jadi nggak aman. Apalagi teman-teman, misalnya kebergantungan berlebihan pada relasi, gitu ya. Jadi ya karena keluarga misalnya tadi yang kita rasa tidak aman, ada pola-pola yang tidak tepat orang tua lakukan kepada kita, kita jadi bergantung kepada relasi. Kita bisa sangat toksik, gitu ya. Kalau nggak ada misalnya, kalau nggak ada si ini, kamu nggak mau datang ke gereja. Nah itu toksik tuh. Tapi ini contoh ya. Kamu tetap mau datang kok. Kamu tetap mau duduk meskipun bukan dia teman kamu. Ya, betul ya? Oke. Ya, itu bisa terjadi teman-teman ya. Karena kita tidak aman, kita menggantungkan relasi kita, rasa aman kita kepada seseorang. Ya, nah itu tuh. Natur manusia berdosa ya, natur kamu dan saya. Apalagi pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Sangat tidak mungkin semua kita ini hidupnya menyenangkan saja isinya. Sangat tidak mungkin. Dunia kita tidak aman. Jadi pasti kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang juga tidak aman. Tidak menyenangkan. Ya bullying itu juga salah satunya gitu. Pelecehan misalnya, kriminalitas, banyak hal ya. Adanya keterbatasan, kelemahan, dan juga penyakit. Ini juga bikin kita tidak aman. Misalnya keterbatasan dalam diri kita, apapun itu bentuknya, entah itu fisik, keterbatasan apakah ekonomi, keterbatasan intelektual, apapun bentuknya. Bahkan termasuk penyakit. Itu bisa membuat kita juga tidak aman. Oke. Semua ini teman-teman, di dunia yang tidak aman ini, saya mau ajak kita melihatnya dari perspektif kebenaran, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Dunia tidak aman ini disebabkan oleh dunia yang berdosa. Sejak kejatuhan manusia.
Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Pernah baca? Pernah dengar? Oke. Kalau udah lupa, nanti pulang dibaca lagi, ya. Teman-teman, Tuhan menciptakan dunia ini tuh dengan baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan gitu ya, hari pertama sampai hari keberapa? Ke-6 atau ke-7? 6, 7, 6. Oke, 6. 6. Betul, 6. Sepakat? Atau ke-7? 7? 7. Oke. Setuju? 7? 6? Aish. 6 atau 7? Nih ya, ada yang 7 nih. 6. Oke, yang bener nih. Kita tanya, Pak Bil, berapa Pak Bil? Berapa? 6? Betul. Oke. Iya. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan dunia ini baik. Bahkan sampai puncaknya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Dan manusia, Adam dan Hawa waktu itu diciptakan Tuhan dan mereka benar-benar menikmati sebenarnya apa yang ada di dalam Taman Eden yang Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan kasih peran yang berharga sekali buat mereka untuk mengelola bumi dan isinya. Tidak hanya itu, secara manusia mereka juga aman satu sama lainnya. Makanya di Alkitab ditulis mereka telanjang dan mereka tidak merasa malu. Mereka apa adanya satu sama lainnya dan mereka apa adanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dosa itu masuk dan merusak tatanan Allah, lihat manusia jadi tidak aman. Makanya konsekuensinya mereka harus menutupi ketelanjangan mereka. Mereka mengupayakan dari alam untuk berpakaian. Dan ketika mereka kedapatan berdosa, Tuhan bertanya kepada Adam, Adam tidak aman ketahuan sejak mereka melakukan dosa. Adam tidak aman ketahuan dan Adam, apa yang dilakukan? Waktu dia tidak aman karena kedapatan, dia menyalahkan si Hawa. Si Hawa juga menyalahkan si ular. Terus si ular bilang apa? Enak aja lu. Enggak ya. Itu saya buat-buat aja. Tapi teman-teman lihat, ketika kita tidak aman, lihat, kita tuh tidak bisa lagi jadi diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi tuh melihat Allah dengan benar. Manusia jadi bukan sungguh amat baik, tapi sungguh amat buruk. Dan inilah anugerah. Karena manusia sungguh amat buruk. Manusia gak bisa menolong dirinya. Tapi Tuhan yang ciptain manusia itu datang dan dialah yang berinisiatif untuk menebus, bahkan membuat manusia itu kembali kepada tujuan awal, memuliakan Dia. Jadi ada pengharapan ya. How to cope? Bagaimana kita bisa mengatasi insecurity di dunia yang tidak aman karena berdosa ini? Oke. The truth will set you free. Keren banget nih. Ini bukan kata-kata saya ya. Ini kata firman Tuhan. Teman-teman, banyak sekali isi firman Tuhan itu tuh benar-benar ayat-ayat yang bukan hanya meneguhkan, menguatkan, powerful. Tapi ayat-ayat itu tuh punya kekuatan yang besar. Buat kita yang insecure nih. Ya, karena dosa, karena situasi, karena hal-hal yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Apa tuh kata Yohanes 8 ayat 31-32? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap di dalam firman-Ku. Itu artinya kita, saya dan kamu itu diminta, dikehendaki oleh Tuhan untuk punya relasi dengan Tuhan. Untuk kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Kalau kita tidak kembali kepada pencipta kita gak akan bisa benar-benar bisa secure yang baik, secure yang cukup
di dunia yang tidak aman dan penuh dosa ini. Kita harus kembali kepada Allah. Nah, beberapa ayat ini akan menolong teman-teman. Cukup banyak ya, saya hanya memberikan beberapa untuk kita tuh punya gambaran. Bahwa Alkitab itu begitu kaya resource-nya. Kadang kita kan suka begini, aduh insecure cari di mana? Cari di TikTok. Insecure cari di mana? Cari di YouTube. Insecure cari di mana? Cari di teman. Insecure cari di mana supaya secure? Banyak sekali yang kita berusaha lakukan di dunia kita. Tapi kita mengabaikan yang paling esensi dan paling dasar, yaitu firman. Firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu banyak sekali, saya bilang kaya sekali gitu ya. Dan bahkan ayat yang sering kita baca mungkin gitu ya. Kayaknya udah tahu lah ayat-ayat ini. Tapi waktu kita baca lagi, selalu itu bisa bermakna penting dan berbeda buat kamu dan saya. Syaratnya satu, kamu terhubung dengan Tuhan. Kalau enggak, kamu baca ayat ini sambil lalu. Atau kalau kamu dengar ayat ini enggak ada kekuatannya. Tapi kalau kamu punya relasi dengan Tuhan, kamu terhubung dengan Tuhan. Setiap firman-Nya itu akan jadi kekuatan buat kamu. Nah, teman-teman, coba lihat ya. Misalnya Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi kau. Beda enggak konsep dunia yang buat kita tidak aman? Orang tua kita aja, gitu dong, kamu anak papa dapat 100. Coba kalau udah dapat 100, disebut anak papa enggak? Anak mama. Kasian banget ya. Wah, gitu dong kamu anakku. Juara. Gitu dong kamu anakku. Wah, kamu anak baik. Ketika kamu nurut, kamu enggak membantah. Banyak sekali alasan syarat ketentuan berlaku untuk kamu disebut berharga, kamu diakui. Tapi lihat teman-teman, Tuhan enggak loh. Karena siapa yang punya syarat di hadapan Tuhan yang paling oke? Saya enggak sama sekali, gagal total lah ya. Ada enggak di dunia ini? Enggak ada. Enggak ada syarat dan ketentuan yang paling oke buat Tuhan untuk menghargai kamu dan saya. Tapi nilai kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan, apa yang kita punya atau tidak punya. Nilai kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena engkau berharga dan mulia, aku mengasihi. Wih, itu powerful banget. Gak ada syarat loh. Itu Tuhan loh yang ngomong. Oleh karena engkau berharga dan mulia, maka Tuhan Allah mengutus anaknya untuk menghapus dosa. Untuk mati bagi engkau dan saya dan bangkit buat engkau dan saya. Supaya kita menang atas dosa-dosa kita. Supaya kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Itu keren sekali. Ya, ini di luar dari quotes ahli motivator gitu teman-teman. Ini bukan hanya sekedar ahli motivator, tapi Tuhan itu adalah benar-benar yang turun jadi sama seperti manusia untuk memperlihatkan kepada kamu dan saya bahwa Dia sangat mengasihi. Ya, keren sekali ya. Saya selalu terkagum-kagum membaca firman Tuhan. Kaya sekali ayat-ayat yang disampaikan, ayat-ayat yang dikatakan oleh Allah kepada kita untuk membimbing kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Teman-teman, kita diajak oleh pemazmur untuk benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita bingungkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Semua itu kita boleh bawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh tempat paling aman loh. Saya gak pernah ya, sampai hari ini. Kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan saya marah banget loh sama si ini. Aduh Tuhan saya kesel banget. Tuhan tuh gak pernah loh mukul saya. Tuhan tuh tempat paling aman di mana saya bisa cerita, di mana saya bisa mengakui semua yang saya pikirkan dan rasakan, tapi juga tempat yang paling memulihkan. Karena Tuhan bukan hanya mendengarkan saya, tapi Tuhan benar-benar melalui firman-Nya itu menolong saya untuk menghadapi apa yang saya rasakan dan pikirkan, bahkan Tuhan kasih hikmat bagaimana menghadapi itu. Nah itu loh teman-teman. Coba deh, kamu cerita sama teman kamu belum tentu kamu langsung diterima kan? Bisa aja teman kamu bilang, jangan gitulah, kamu ngapain kayak gitu? Misalnya. Atau, kamu aneh sekali pikirannya. Kamu ngerasa kayak gitu. Cemen, misalnya kayak gitu-gitu lah ya. Banyak tanggapan-tanggapan yang kita dengar itu malah bikin kita gak aman.
Tapi di dalam Tuhan itu adalah tempat teraman. Apalagi teman-teman, Tuhan ingetin. Memang di dunia tidak aman ini kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, banyak bentuk kesulitan. Tapi ketika kita menghadapinya bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, kita tuh akan dilatih menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bertumbuh di dalam iman, dalam karakter. Dan orang-orang yang akan memuliakan Tuhan melewati hal-hal tersebut. Jadi ada maknanya ya teman-teman, ada tujuannya. Wah, saya pikir Tuhan tuh menciptakan kita bukan jadi, kamu jadi apa adanya dah. Begitu-begitu aja, enggak. Tuhan gak biarin. Tuhan pengen kamu dan saya itu bertumbuh, tumbuh seperti yang Dia mau. Kita menjadi pribadi yang berbeda di dalam Tuhan. Dan hidup kita itu adalah hidup yang punya tujuan. Nah, itulah keunikannya anak-anak Tuhan. Keunikannya orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Selalu ada tujuan dan tujuannya itu selalu memuliakan Tuhan. Oke. Ini contohnya ya teman-teman. Baru 3 nih. Bayangkan tuh Alkitab kamu tebalnya seberapa tuh. Pernah baca gak? Kaya banget loh. Jadi ayo mulai ya. Cari resource yang paling prinsip dalam kebenaran. Nah teman-teman, facing the giants. Dalam diri kita itu bisa kita lakukan hal-hal berikut ya. Tadi saya sudah memberikan banyak penekanan terhadap relasi kita dengan Tuhan gitu ya. Itu prinsip soalnya. Lalu tekun mempelajari firman Tuhan. Ayo teman-teman, bukalah Alkitabmu. Bukan hanya buka akun media sosial kamu. Bukan hanya baca novel kamu ya, komik kamu. Bukan hanya itu. Tapi yang terutama baca firman Tuhan. Hitung berkat dalam hidupmu. Nah, teman-teman kita tuh suka sekali begitu ya. Di dunia tidak aman kita meng-compare diri kita dengan orang lain, situasi kita dengan orang lain. Akhirnya kita lupa atau kita tidak tahu atau kita tidak sadar lagi bahwa kita tuh punya hal-hal yang harusnya kita syukuri dan hal-hal itu baik. Gitu. Oke. Nah, saya pakai contoh lagi deh ya. Oh, sudah ganti orang. Oke. Di belakang gitu. Paulus sama Yahya gitu ya. Nah, di usia mereka sekarang salah satunya yang menjadi concern adalah soal kesehatan, betul? Oh, betul ya. Saya paksa mereka bilang betul. Oke. Salah satunya bentuknya adalah mereka akan mendaftarkan memprioritaskan tentang asuransi misalnya gitu ya, apalagi kalau sudah berkeluarga. Perlu asuransi untuk keluarga, untuk anggota keluarga. Selain itu, mulai kalau konsultasi dengan dokter, makanan-makanan yang mengganggu, kolesterol, diabetes, gitu-gitu ya. Nah itu mulai dikurangin gitu. Oke. Kalau kalian sekarang belum ada kan ya? Belum ada kepikiran, aduh kebanyakan gula nih, kebanyakan chat time. Belum ya? Belum ya? Oke. Ya memang belum, relatif usia kalian masih membutuhkan begitu ya. Nah itu salah satu berkat misalnya, kamu masih sehat. Kamu masih sangat aktif misalnya. Atau hal lain gitu. Apa yang kamu punya gitu? Tidur. Ketika saya bertemu dengan orang yang mengalami benar-benar depresi klinis gitu ya, tidur aja tuh susah sampai harus dibantu oleh psikiater untuk konsumsi obat tiap hari supaya dia bisa tidur. Teman-teman tidur di kelas aja anugerah ya. Tapi jangan sering-sering loh, itu kebangetan namanya ya. Kamu bisa tidur itu tuh berkat. Itu hal-hal yang kita nikmatin gitu teman-teman. Yang Tuhan kasih tiap hari tanpa kita upayakan sebenarnya. Bersyukurlah, hitunglah hal-hal yang kamu punya. Itu akan membuat hidupmu lebih realistis, hidupmu lebih berjalan di dalam tatanan yang seharusnya begitu teman-teman. Dibandingkan kamu compare segala hal yang kamu gak punya, kamu berusaha mencapai untuk hal-hal yang kamu gak punya. Itu akan bikin menderita memang hidup kamu. Ya, wow. Nah berikutnya apa tuh? Belajar berbelas kasihan.
Kalau kita terlalu fokus apa yang membuat kita tidak aman, membuat kita tidak nyaman, membuat kita insecure, kita akhirnya sulit untuk berbagi dengan orang lain. Tapi waktu kita belajar, oke, mungkin saya tidak punya kemampuan intelektual seperti juara-juara kelas di kelas saya. Tapi at least kalau teman saya membutuhkan, saya bisa kasih telinga saya. Saya bisa ikut mendoakan dia. Atau kadang-kadang kalau saya punya uang lebih, saya bisa kasih coklat, saya bisa kasih sesuatu untuk teman saya. Menghibur dia, mengapresiasi dia. Lihat, kamu bisa melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi itu bermakna buat orang lain. Selain itu bermakna buat orang lain, ketika kamu melihat orang lain terhibur, dikuatkan, ditolong, itu tuh mengisi. Itu tuh membuat kamu, wow, ternyata saya punya makna ya. Kehadiran saya itu bermakna buat orang lain. Nah teman-teman, daripada kita fokus untuk mengisi yang kita tidak punya dan kita akhirnya jadi terbelenggu dengan rasa tidak aman, lebih baik alihkan kepada hal-hal yang bisa menolong orang lain. Hal-hal kecil sederhana yang kamu punya. Gitu ya, berbelas kasihan dan berbagi. Apalagi teman-teman, cari dan beri diri untuk ditolong, sorry enggak kelihatan bawahnya ya, oleh orang-orang yang tepat. Misalnya kamu punya mentor rohani, kamu punya kakak pembimbing, punya hamba Tuhan, punya guru, punya komunitas, punya teman, atau kamu bisa ke konselor juga boleh. Cari bantuan. Jangan hadapin sendiri, jangan mengisolasi diri sendiri. Tapi cari bantuan. Waktu kamu bisa bercerita, kamu bisa membagikan. Disitulah awal kamu melihat diri kamu ditolong. Dan itu akan sangat menolong kamu untuk survive. Kenapa? Karena kamu tahu kamu tidak sendirian mengalami itu. Yang kedua, karena kamu tahu ada orang lain mendengarkan dan bersedia untuk mendampingi kamu berjalan, bertumbuh. Ya teman-teman. Kadang kita tuh karena tidak aman, kita merasa kalau share sama orang kita udah takut duluan gitu. Takut tidak diterima, takut dihakimi, takut gak dianggap penting, dan lain sebagainya. Tapi ternyata waktu kita mencoba memberanikan diri untuk membagikan itu, gak seburuk itu kok. Ya, jadi beri diri kamu untuk ditolong. Itu akan sangat menolong kamu untuk keluar dari problem insecurity. Oke, last point, teman-teman ingat, aman di dalam Tuhan itu karena nilai kamu ditentukan oleh Allah Bapa, ditransformasi di dalam Kristus Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kamu dan saya. Dan kita terus diteguhkan di dalam penyertaan Roh Kudus. Allah Tritunggal menolong kita. Kalau kita punya relasi dengan Dia. Itu aja sih kuncinya. Gitu ya. Ya. Oke teman-teman, semoga ini menolong. Semoga jadi berkat. Saya kasih ke Paulus. Oke. Teman-teman sekalian, kita masuk di sesi tanya jawab dulu. Teman-teman ada yang mau tanya ke Cicaca? Kalau misalnya teman-teman, kalau bisa sih tanyanya onsite aja ya daripada kita pakai slide dulu. Ngapain? Ada rahasia di antara kita tuh ngapain? Asik. Jadi teman-teman kalau yang teman-teman mau nanya, teman-teman boleh acungkan tangan aja, tanya aja. Teman-teman sekali lagi, ketika teman-teman bertanya, saya mau minta kita sama-sama tolong bukan saling merendahkan satu sama lain, yang pertama. Yang kedua, apapun yang kita bahas, tetaplah itu menjadi privacy di ruangan ini. Setelah keluar dari ruangan ini, apapun yang kita bahas, baik itu masalah pribadi atau apapun, jadikan itu apa yang baik untuk kita pelajari. Kasusnya jangan kita ingat-ingat ataupun apapun itu. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi rekan-rekan akuntabilitas. Mumpung ini orang-orangnya gak banyak. Loh serius, mumpung ini skupnya kecil. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya ataupun sharing kita hargain. Apapun pendapatnya. Oke teman-teman siapa yang mau tanya? Silakan tinggal angkat tangan aja nanti ada
Kokonares akan memberikan mic-nya gitu. Ada yang mau nanya? Ayo nanya loh. Mumpung udah diterbangin pembicaranya. Dibawa pembicaranya dari Malang loh, capek-capek loh ini. Ada yang mau nanya? Lala. Katanya Lala mau nanya. Boleh. Ada yang mau tanya? Nah boleh. Koko Edi dulu. Membuka keran pertanyaan dari anak-anak nih kayaknya nih. Cek. Oke. Tadi kan dijelasin kunci untuk bisa melihat untuk insecure berarti kan relasi dengan Tuhan ya. Untuk melihat nilai diri kita berharga. Gimana kalau misal di saat tertekan itu kita lagi jenuh-jenuhnya nih dengan Tuhan. Dan lebih tertarik dengan sosial media. Lihat novel, lihat reels, lihat TikTok itu menarik untuk ditonton untuk menghilangkan ketertekanan itu. Gimana kalau gitu? Terima kasih. Oke, thank you. Namanya siapa? Edi. Edi. Oh oke, thank you Edi pertanyaannya ya, baik sekali. Ya tentu ada masanya ya, kita rasanya itu kok aduh kayak pengen menghindar dari Tuhan gitu. Nah, kita harus pahami kenapa kita menghindar dari Tuhan. Oke, tentu itu ada self awareness-nya gitu ya. Saya paham kenapa saya jauh, karena saya habis melakukan dosa. Biasanya kalau kamu menjauh dari Tuhan, pertama, ada situasi yang kamu sedang lakukan dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kamu jauh dari Tuhan. Yang kedua, ada harapan yang kamu expect dari Tuhan tapi Tuhan tidak wujudkan. Atau Tuhan jawabnya berbeda. Betul? Oke. Pahami dulu apa yang menyebabkan kamu jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, tentu saja mengalihkan sesaat ke media sosial gitu ya. Ya kadang-kadang itu menghibur gitu. Tapi jangan terus-terusan, kamu tahu kamu lemah. Kamu tahu kamu tidak bisa kayak begini ya. Seorang anak kecil gitu, bergantung sama orang tuanya. Dia pengen coba gitu ya, kalau dia misalnya lagi berjalan gitu. Waktu dia jalan, dia sedikit-sedikit lihat sama papa mamanya. Bener gak sih jalannya, arahnya gitu. Nah mungkin ini sedikit ilustrasi yang saya pakai untuk, kita tuh seperti anak. Ingat bahwa kita tuh sangat mudah jatuh, kita itu sangat rapuh, kita itu rentan. Jadi kita tuh harus mengandalkan Tuhan. Kalau saat itu, momen itu, kita merasa pengen jauh sebentar gitu ya. Tuhan kan tidak biarkan kita sendiri. Ngomonglah sama Tuhan. Tuhan, saya rasanya enggan ketemu kamu. Saya rasanya jauh, pengen jauh sebentar. Saya lagi capek dengan kau. Saya lagi marah, saya lagi frustrasi, saya lagi apa gitu. Ngomonglah dengan jujur. Isi pemazmur, Daud, ya, itu banyak sekali keluhan-keluhan dia sampaikan kepada Tuhan. Elia ketika dia dikejar oleh Isabel, dia juga mengeluh sama Tuhan. Lari loh. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Cari Tuhan. Cari teman kamu untuk mengingatkan kamu. Sharing. Bisa aja Tuhan pakai teman kamu atau seseorang yang kamu sharing, itu meneguhkan kamu untuk kembali kepada Tuhan. Tentu saya bilang tadi ya, manusiawi kamu cari pelarian sekian saat gitu ya. Tapi ingat, kita itu nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan, ya seperti perkataan firman pokok anggur. Di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sadari itu. Jadi kamu tetap harus butuh Tuhan. Kalau kondisi kamu saat itu lagi nggak pengen, sharingkan ke teman. Supaya teman mengingatkan kamu. Lalu ingat, tetap ngomong sama Tuhan apa adanya. Jauh dari Tuhan, agak jauh dari Tuhan, bukan berarti kamu nggak jujur sama Tuhan. Jujurlah sama Tuhan. Tuhan punya cara kok. Kadang kita tuh suka begini,
aduh aku gak pengen ngomong sama Tuhan, gue gak pengen nih doa sama Tuhan, gue gak pengen nih punya saat teduh sama Tuhan, gue gak pengen nih lagi dekat-dekat sama Tuhan. Ya udah kita biarin aja. Padahal kalau kita dalam kondisi itu, Tuhan terbuka kok mendengar kondisi kita. Dan Tuhan punya cara, dia Allah yang kreatif loh menciptakan kita. Dia pasti tahu caranya bagaimana menjumpai kita. Tapi kita mau gak datang kepada dia dulu, ngomong dengan jujur. Mungkin itu kali dia. Menjawab kamu gak? Semoga ya, menolong kamu di saat-saat kamu lagi jauh sama Tuhan. Kamu tetap ingat berseru kepada Tuhan. Thank you, Edi. Oke, ada teman-teman yang mau nanya lagi? Ayo. Weh. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari ini aja. Dari pembimbing yang gak datang sih. Oh. Gini. Dia nanya gini, cowok kan harus terlihat kuat, confident, mungkin cewek juga ada yang begini. Bagaimana caranya supaya bisa menemukan orang-orang seperti ini supaya bisa dibantu? Apa tadi di awal? Sorry. Cowok kan harus terlihat kuat, confident. Mungkin cewek juga ada yang seperti ini. Bagaimana caranya supaya bisa menemukan orang-orang seperti ini supaya bisa dibantu? Bantu untuk mungkin misalnya menemukan gambar diri yang tepat atau mungkin dia merasa harus terlihat kuat itu karena desakan dari insecure-nya gitu. Ya kan cowok harus lebih macho mungkin, atau misalnya cewek harus terlihat lebih feminim atau bagaimana, gambar dirinya tuh bagaimana tuh cara menghadapinya. Oke, kita harus kembali kepada definisi Allah menciptakan pria dan wanita gitu. Bukan hanya sekedar apa yang didefinisikan oleh culture, begitu ya. Culture kan mendefinisikan, misalnya culture tertentu, pria itu harus maco, gak boleh nangis. Kalau nangis, kayak cewek gitu ya. Wah cewek itu gak boleh, ini harus yang lemah lembut gitu ya. Berkata tidak pun gak boleh, misalnya gitu. Banyak sekali definisi-definisi yang keliru dari culture kita gitu, budaya kita. Tapi kita harus balik kepada konsep Alkitab menciptakan pria dan wanita. Maskulinitas yang diciptakan Allah kepada pria, ya kalau disebut macho gitu ya, itu bukan sekedar kekuatan fisik teman-teman. Tapi itu tuh lebih kepada karakter, peran, karakter dan peran. Ini teman-teman harus ingat. Apa karakter pria yang Tuhan ciptakan? Kalau karakter pria seperti yang culture kita ajarin gak boleh nangis, terus itu Daud tuh gak maco dong. Bolak-balik dia teriak, nangis gitu. Nabi-nabi. Alkitab tuh menggambarkan tokoh-tokoh perbedaan gender ini ya, pria dan wanita. Itu jelas sekali, lebih kepada peran, karakter gitu. Ada orang-orang yang memang Tuhan ciptakan, wanita-wanita misalnya, secara fisik dia lebih kuat. Tapi peran dan karakternya itu adalah misalnya merawat gitu ya, yang perempuan-perempuan. Makanya disebut dia menjadi penolong. Pria menjadi pemimpin, berarti prialah yang menggagaskan. Nah kalau misalnya ditarik lagi perannya apa? Makanya kalau kamu PDKT biasanya pria yang duluan ya. Nah itu natur itu peran. Betul ya? Ya perempuan kasih sinyal tentu. Tapi yang maju menyatakan berinisiatif adalah pria. Nah itu tuh perannya. Salah satunya gitu ya. Inisiatif. Sedangkan wanita itu menolong. Nah itu salah satu peran yang penting sekali membedakan pria dan wanita. Bagaimana dua-duanya ini bisa dilihat kuat? Nah definisi kuat juga, kuat tuh apa? Kalau definisi kita kuat itu artinya, wah tidak boleh nangis, dia tuh kuat banget. Wah kedukaan gitu ya, papanya meninggal atau mamanya meninggal, dia gak nangis, kuat banget. Itu namanya tipu tuh ya. Justru kalau dia punya relasi dengan orang yang dia
kehilangan gitu ya, dia akan sedih, dia nangis. Tapi itu tidak menghilangkan maskulinitas dia. Atau kalau dia itu perempuan, itu tidak akan menghilangkan natur dia sebagai perempuan. Nah, konsepnya yang keliru gitu teman-teman, gitu ya. Jadi itu yang kita harus pahami dulu. Makanya back to Bible gitu. Kalau kamu nggak tahu isi Alkitab, ya kamu akan dengan mudah terpapar hal-hal di sekitar dunia ini dan memberikan konsep-konsep yang keliru. Kita. Mungkin gitu kali ya jawabannya. Oke. Tentu menolong, kita nggak boleh kalau kita bukan teman, karena kalian usia-usia remaja ya, kamu kasih tahu teman kamu, kamu itu harus kuat loh, kamu ini kelihatannya lemah gitu ya, nggak bisa. Kecuali kamu dekat. Di dalam relasi yang dekat baru ada rasa aman untuk ngasih tahu. Nah, berikutnya suggest dia kepada misalnya kakak pembimbing gitu ya, untuk dia cerita lebih supaya dia dapat mengetahui, mengeksplor apa yang membuat dia pura-pura tampak kuat tapi sebenarnya tidak kuat. Kenapa dia harus berlagak kuat tapi sebenarnya dia tidak kuat? Secara misalnya menanggung beban, emosi dan lain sebagainya. Gitu. Dan nantinya bisa dirujuk juga ke tenaga ahli profesional. Misalnya kayak psikolog, ya gitu-gitu ya, konselor. Oke, semoga menjawab. Oke, thank you Ci. Ada yang teman-teman mau tanya onsite? Ayo, yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu. Enggak? Kalau enggak, balik lagi ke ini, slide dulu nih. Ada yang tanya gini, kalau punya teman yang enggak sadar dia insecure, gimana cara nyadarinnya? Ya dia nggak sadar ya, gimana ya? Tuhan yang menyadarkan ya. Ya doakanlah gitu ya, doakan. Kalau memang kamu sangat concern terhadap dia karena insecure-nya dia itu sudah menghambat fungsi dia gitu ya, doakan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan kasih hikmat buat kamu untuk ngomong di timing yang tepat dengan cara yang tepat gitu. Dan tentunya yang kedua, kalau kamu nggak punya relasi, kamu mau ngasih tahu, ya sulit gitu. Tapi kalau kamu menjalin relasi, berteman dulu, nah itu akan menolong rasa aman terbentuk. Waktu rasa aman terbentuk, teman kamu sendiri kok, orang itu yang akan ngomong bahwa dia insecure dalam hal apa. Karena dia udah merasa aman sama kamu. Kamu punya teman, kamu berteman kan? Pasti waktu berapa awal kamu berteman, gak akan kamu cerita, kamu lagi mikirin apa, lagi sakit hati apa, lagi apa gitu kan, betul gak? Tapi setelah tahun kedua kamu berteman, kamu mulai bongkar tuh, gue punya rahasia nih, gue merasa gini nih mau jujur sama lu gitu. Ya kan? Nah tuh, oke. Oke, thank you. Ci, apa sih dampak yang paling buruk dari insecure di dalam konteks mungkin anak-anak yang remaja maksudnya dan menuju yang kuliah. Apa sih dampak paling buruknya yang mungkin Ci Caca biasanya temuin di tengah-tengah maksudnya konseling dengan anak-anak muda, yang anak-anak remaja dan pemuda ya, maksudnya yang dia nggak sadar nih ternyata insecure tuh bawa dia sampai ke titik yang terburuk. Padahal dia butuh bantuan. Nah itu tuh apa tuh kasusnya? Oke, dari sekian banyak dampak yang terburuk, salah satunya ya, itu sangat mengganggu dalam konsep dirinya, bahkan juga konsep dalam berelasi. Jadi ada orang yang udah menikah gitu ya, karena dia punya insecure dari dia kecil. Jadi saya cerita dulu dari kondisi dia udah menikah. Nah waktu dia menikah dia suka selingkuh gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak cukup dapat dari pasangannya. Jadi dia melakukan perselingkuhan itu dan bukan cuma sekali. Bukan cuma sama satu orang. Sampai dia punya anak, perselingkuhan itu tetap terjadi dengan banyak orang. Saya bisa bilang itu banyak. Bukan cuma satu, banyak gitu ya. Nah setelah ditelusuri, ternyata dari mana tuh dia selalu merasa kurang, merasa gak aman, merasa kurang puas secara seksual,
kurang dapat penghargaan dari pasangan, kurang merasa penuh dengan pasangan, lalu harus cari dari luar. Dari dia kecil, sejak dia kecil orang tuanya pisah, tidak bercerai secara hukum tetapi pisah. Dan dia diasuh oleh orang tua dari salah satu, jadi nenek gitu ya, dari salah satu orang tuanya. Dia tidak pernah diakui. Diakui itu yang dia harapkan adalah orang tuanya, salah satunya, entah papa atau mama, itu tuh membawanya. Enggak. Yang dibawa itu adalah adiknya. Dan dia dititipkan kepada nenek. Dari kecil dia berusaha membuktikan kepada papa mamanya supaya dia layak untuk dibawa juga. Tapi dia enggak dapat. Lihat tuh, tapi enggak ada cara untuk dia bisa ngomong, dia enggak tahu juga caranya. Nah, bukan hanya kelihatan waktu dia kecil dia membutuhkan itu, tapi waktu dia bertumbuh jadi remaja, dia bolak-balik tuh pacaran, gonta-ganti. Dalam seminggu bisa 2-3 pacar di sekolah yang berbeda. Karena tidak pernah puas, lihat tuh. Dia tidak pernah aman dengan dirinya sendiri, dia selalu membutuhkan relasi keintiman. Dan tadinya keintiman emosional sampai akhirnya keintiman itu memuncak kepada berbagai macam aspek termasuk keintiman seksual. Tidak pernah puas. Lihat tuh teman-teman. Itu dampak buruknya, saya bilang ya. Ekstrim kan ya. Itu salah satu yang terburuk. Tentu akhirnya dia nggak bisa punya relasi dengan Tuhan. Menganggap Tuhan itu jauh karena dia sangat berdosa. Dia bilang dia nggak bisa merasakan Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Dari dia kecil dia bilang, karena Tuhanlah yang membuat papa mama saya berpisah. Itu perspektif dia, itu konsep dia, bahwa orang tuanya berpisah itu karena Tuhan. Dan dia tidak dipilih, tidak diakui, itu karena Tuhan mengizinkan. Lihat ya. Jadi banyak sekali aspeknya. Oke. Maksudnya menarik juga ya, maksudnya bisa sampai ke arah situ maksudnya untuk melihat dampak buruk dari insecure gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara kan dalam beberapa waktu, mungkin setahun 2 tahun terakhir ini tuh sangat tren dengan self-diagnose begitu. Ya. Nah sekarang maksudnya kan sebagai anak-anak remaja dan juga mungkin ya maksudnya beberapa juga yang saya kenal maksudnya punya hal yang ya interest yang lebih ke self-diagnose dibandingkan datang kepada konselor, datang kepada psikolog untuk membantu mereka untuk mengerti. Nah boleh nggak dijelaskan seberapa berbahayanya self-diagnose untuk membantu mereka ngerti bahwa membantu untuk bisa mendapatkan diagnosa yang tepat. Kemudian kenapa sih maksudnya kita maksudnya ya mungkin anak-anak begitu remaja pemuda lebih memilih untuk self-diagnose dibandingin datang kepada konselor? Ya, itu pasti salah satunya tidak aman gitu ya. Kalau self-diagnose kayaknya cari-cari sendiri, jawab-jawab sendiri, simpulin sendiri gitu ya. Itu membuat makin terisolasi ya. Makin sulit cari bantuan. Kenapa? Ya karena dunia ini tidak aman. Jadi ketika ada orang lain tahu kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan atau gangguan, kita takut. Apa perspektif dunia terhadap kita? Apa perspektif orang lain terhadap kita? Nah, bisa parah memang kalau misalnya kita itu begini, instrumen alat tes itu memang ada gitu ya. Kita bisa gampang sekali googling untuk mencari. Mau tes bipolar, gampang keluar semua gitu ya. Free online untuk tes bipolar. Tapi kalau tidak disertai dengan pemahaman yang baik, kita akhirnya bisa salah. Salah centang gitu ya. Jadinya full semua bipolar gitu ya. Padahal waktu sebenarnya kita diskusi, kita konsultasi, kita mengalami mungkin ada beberapa karakteristik bipolar tapi tidak benar-benar kita tuh diagnos bipolar sebenarnya. Gitu. Saya kasih contoh misalnya. Kamu lagi dalam tekanan ujian, mau kelulusan gitu. Tentu kamu bisa sangat depresi kan ya, apalagi kalau misalnya kamu di sekolah yang sangat menekankan begini, kelulusan itu penting dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kamu dibombardir dengan kalau nggak lulus nanti wah
Pokoknya kamu takut sekali mengimajinasikan kamu nggak lulus gitu, membayangkan kamu nggak lulus. Akhirnya itu ke bawah-bawah mimpi, jadi sulit tidur, jadi nafsu makan berkurang gitu ya. Terus kamu kayaknya self diagnose, kamu ketemu tuh gejala depresi gitu, sulit tidur, kemudian tidak berselera makan, tidak mau ketemu orang. Wah, kayaknya saya depresi berat gitu ya. Habis itu apa yang kamu lakukan habis self diagnose? Ya udah, tetap aja kan, dan menghindari orang, lalu kemudian kamu mengasingkan diri kamu. Makin lagi terisolasi, makin tambah buruk. Jadi sebenarnya ada situasi momen di mana kita itu memberikan diagnosa terhadap diri kita, itu berdasarkan kondisi saat itu. Dan itu tidak menggambarkan keadaan kita seluruhnya gitu. Waktu kita bisa cari orang lain untuk kita ngobrol, untuk kita diskusi, ternyata kita diberikan pemahaman. Oh enggak, itu depresi yang wajar karena kamu sedang berada dalam tekanan studi. Nah, kamu akan dibantu, kasih tips-tips, kasih solusi, dibantu juga untuk menangani emosi yang kamu rasakan dan pikiran yang kalut gitu. Ya, akhirnya kamu keluar dari situasi itu. Gitu, ya. Jadi sangat bahaya self diagnose tanpa ada pendampingan dari tenaga ahli atau yang pakarnya gitu ya, teman-teman. Dan memang tidak mudah untuk membagikan itu. Apalagi dengan stigma masyarakat, taruhlah di keluarga. Isu mental health itu ya sekarang udah mulai terbuka gitu ya. Cukup banyak anak-anak Gen Z itu konsultasi di Halodoc misalnya, ngomong cari gitu ya, layanan konseling misalnya kayak gitu. Cukup banyak mereka inisiatif sendiri, tapi banyak juga yang enggak gitu ya. Nah, ketika bisa mengkomunikasikan itu akan sangat-sangat menolong gitu. Memang tidak semua lingkungan kita bisa pasti akan menerima. Apalagi kalau keluarga yang tabu ngomongin soal mental health, seakan-akan itu aib gitu. Padahal secara normal kita bisa berada dalam kondisi tertentu yang bikin kita tuh down gitu ya. Ya, memang tidak mudah. Tapi jangan mendiagnosis diri sendiri tanpa ada bantuan, tanpa ada konsultasi dengan pakarnya. Makin self diagnose makin insecure. Iya betul, betul banget. Iya. Oke, teman-teman ada mau tanya terakhir? Maria, boleh? Oke, jadi saya tuh termasuk orang yang ya sosial media ya nggak pakai. Jadi ya tren-tren itu ya nggak tahu kan. Terus ya kata-kata yang baru-baru apa gitu tuh juga nggak tahu artinya. Terus ya itu jadi buat sedikit insecure lah. Ya. Kalau gitu ya teman-teman juga kayak ini trennya gini kamu nggak tahu. Kata-katanya apa? Ini katanya kamu nggak tahu artinya. Jadi ya kalau gitu cara nanggapinnya gimana ya? Oke, thank you Maria. Oke. Bagi saya secara pribadi kalau kamu tidak menggunakan media sosial, it's okay. Itu bukan sebuah keanehan. Itu hanya pilihan. Kamu mau gunakan atau tidak. Itu bukan keanehan. Kalau kamu juga tidak tahu istilah-istilah itu juga bukan aneh. Yang penting kamu tahu apa yang perlu dipelajari di sekolah ya. Kalau kamu nggak tahu istilah-istilah itu nggak apa-apa. Iya. Dan kalau ada teman yang komen, kok kamu nggak gaul sih? Ya karena kamu nggak bergaul dengan media sosial, kamu jawab aja, iya saya nggak bergaul dengan media sosial. Terus kalau misalnya ada teman yang bilang, kamu ketinggalan zaman. Iya, iya saya memang untuk hal itu saya nggak tahu banyak. Jujur aja, itu bukan keanehan kok, itu pilihan. Dan itu tidak prinsip untuk kamu harus juga involve sama media sosial. Iya, itu bukan keharusan. It's okay, ya? Oke, thank you Mar. Ada? Satu lagi? Kalau nggak ada,